warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim Ustaz sepertinya freeze ya? Allahumma salli yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, pencipta, pendidik dan pengatur kita semuanya. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita teruskan paket kajian kita bahwa hanya bersama dengan Rasulullah kebahagiaan itu kita bisa gapai. Karena Rasulullah sendiri sebetulnya adalah jiwa kita. Ingat, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak terkotori. Para nabi dan rasul, terutama Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya adalah insan-insan yang kamil, insan-insan yang suci. Karena mereka adalah insan-insan yang suci, hakikatnya adalah fitrah kita. Bedanya kita sudah ternodai, kita sudah terkotori oleh berbagai macam noda dan dosa. Sedangkan mereka adalah yang selalu mempertahankan kesucian jiwanya dari kecil, dari saat lahir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutlah dengan maksum. Kita semuanya lahirkan mempunyai jiwa yang sama. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa setiap manusia itu min nafsin wahidatin, dari nafs yang sama. Kata-kata nafsin wahidatin itu bisa bermakna jiwa yang satu, juga bisa bermakna jiwa yang sama. Karena kalau jiwanya satu kan sama juga. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang sama. Kan berarti seluruh manusia jiwanya sama. Berarti Nabi Muhammad kita, jiwa Nabi Muhammad adalah jiwa kita. Jiwa seluruh manusia adalah jiwa kita. Itu sebabnya kita bisa berbicara tentang kemanusiaan. Karena jiwa manusia seluruhnya adalah jiwa kita juga. Jiwa kita adalah jiwa manusia juga. Bedanya tadi adalah para nabi dan rasul adalah selalu mempertahankan kesucian jiwanya dan fitrahnya. Itulah sebabnya hakikatnya para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad kita, adalah jiwa kita sebetulnya. Sehingga kalau kita ingin membahagiakan jiwa kita, sederhana, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah kan berarti menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan selama ini, dan hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Mari kita masuk ke screen. Jadi judul utama kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan menuju kepada kebahagiaan sejati. Jadi kita tidak mungkin menjadi bahagia secara sejati kalau bukan melalui mereka. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Judulnya adalah menghadirkan Nabi di dalam lapisan jiwa kita yang paling dalam. Jadi menghadirkan Nabi di lapisan jiwa paling dalam. Jadi karena jiwa kita adalah fitrah, maka lapisan jiwa kita yang paling dalam ya hakikatnya adalah jiwa Nabi. Sehingga kalau kita ingin bahagia ya hadirkanlah Nabi dalam lapisan jiwa kita yang paling dalam. Kita akan melihat
ayat dan hadis yang mendukung pernyataan ataukah subtema kita pada hari ini. Kita mulai dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 136. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu, katakanlah, amanah, kami telah beriman billah kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi katakanlah, qulu ini kata kerja perintah untuk kita semuanya, terutama yang beriman. Katakanlah, maksudnya katakanlah di sini bukan hanya mengatakan, tapi jadikanlah jiwanya amanah, mengaku beriman ataukah benar-benar beriman billah kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu para nabi dan rasul. Wa ma unzila ila Ibrahim, jadi semuanya sama. Apa yang diturunkan kepada kami di sini bisa bermakna para nabi dan rasul, bisa juga bermakna bahwa seluruh manusia itu sebetulnya di dalam dirinya ada kitab suci secara potensi. Jadi jiwa kita itu adalah kitab suci secara potensi. Setiap nanti jiwa kita aktualkan, kita tumbuh suburkan dengan benar, maka pasti sejalan dengan kitab suci. Sebaliknya setiap jiwa kita tumbuhkan tidak dengan benar, tidak berdasarkan al-haq, maka pasti tidak sejalan dengan kitab suci juga. Karena setiap jiwa tumbuh tidak dengan benar, namanya batil. Dan setiap kebatilan adalah selalu bersimpangan dengan kitab suci. Karena kitab suci itu adalah al-haq. Jadi wa ma unzila, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi bukan hanya yang diturunkan kepada kami di sini kepada Nabi Muhammad, para imam, dan juga kepada kita semuanya mengimaninya karena beriman di sini. Tapi juga yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail kepada Nabi Ismail, wa Ishaqa kepada Nabi Ishaq, wa Yaquba dan kepada Nabi Yaqub, wal asbata dan juga kepada anak cucu daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Wa ma'utiya Musa, dan apa yang juga diberikan kepada Musa. Wa Isa dan juga Nabi Isa. Wa ma'utiya nabiyun, bahkan apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, selama dari Tuhan mereka. Nah, jadi artinya apa? Seluruh yang terjadi pada nabi-nabi hakikatnya sama, yaitu apa? Yaitu kitab suci yang merupakan aktualita daripada jiwa mereka. Jadi kitab suci adalah merupakan aktualitas tertulis daripada kitab suci, daripada jiwa kita. Nah, jadi bukan hanya jiwa para nabi, tapi jiwa kita semuanya. Dengan demikian, jiwa kita adalah jiwa nabi, jiwa kita adalah nabi kita. Kalau kita sebut Nabi Muhammad kita sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, kan berarti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Fitrah. Dia adalah pemimpinnya, bapaknya, penghulunya setiap fitrah manusia. Dengan demikian, fitrah kita hakikatnya sebelum tercemari, sebelum ternodai, sebelum tersalahkan, sebelum mengalami kekhilafan dan kealpaan, pada dasarnya adalah an-nabiyun min rabbihim, nabi-nabi dari Tuhan, terutama Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Makanya la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi tersebut, karena nabi-nabi tersebut adalah persis sama dengan jiwa kita juga. Nabi-nabi ini kan manusia semuanya, tidak ada bedanya, sama-sama Bani Adam, sama-sama masuk kategori An-Nas yang dipanggil dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Min nafsin wahidatin. Karena dia adalah min nafsin wahidatin, maka juga dikatakan la nufarriqu baina ahadin. Karena tidak boleh ada la nufarriqu, ada min nafsin wahidin. Wahid itu dari kata ahad. Jadi la nufarriqu baina ahadin minhum. Wa nahnu, dan kami semuanya. Siapa kami? Ya semua manusia harusnya. Bukan hanya kita orang beriman. Walaupun ini adalah perintah untuk kita semuanya untuk beriman, tetapi wanahnu, kata nahnu di sini, siapa saja manusia, lahu, fitrahnya mengajaknya untuk kepada yang satu itu,
muslimun, berserah diri. Jadi ketika seluruh manusia berserah diri kepada yang satu, berarti telah mengaktualkan fitrahnya dengan benar. Dan siapa yang mengaktualkan fitrahnya dengan benar, berarti telah menjadikan fitrahnya itu adalah juga aktualisasi daripada para nabi-nabi dan rasul ini. Terutama Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu penghulunya para nabi dan rasul. Jadi tidak ada di antara mereka yang bukan daripada nabi-nabi. Jadi ini adalah, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran, Ibu sekalian. Ini kita lihat, ini surat Al-Baqarah ayat 136. Nih. Surat Al-Baqarah 136 ini. Nah, mari kita lihat surat berikutnya. Ini mirip dengan ini. Ini adalah surat An-Nisa, ini ayat 163. Walaupun tidak persis sama, tetapi ini mirip ayatnya. Allah berfirman, inna, sungguhnya kami, auhayna, diwahyukan. Jadi kami mewahyukan, sungguhnya kami telah mewahyukan. Siapa kami di sini? Kan Allah dan siapa saja, seluruh penghuni langit, terutama para penghuni alam malakut. Auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad. Ka-nya adalah Muhammad. Dan kita katakan tadi bahwa ka ini bisa berlaku bagi kita. Kenapa? Karena jiwa kita sama dengan jiwa Nabi. Kalau jiwa kita tidak sama dengan jiwa Nabi, tentu ka-nya tidak berlaku bagi kita. Dan berarti Al-Quran hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja. Ya. Sedangkan Al-Quran adalah untuk seluruh manusia. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Maka ka-nya ini, ka di sini adalah berlaku untuk kita juga. Jadi ka-nya di sini menunjukkan kita juga. Ya. Inna auhayna ilaika. Jadi kepada kita juga. Kita sampaikan tadi, jiwa kita itu adalah hakikat daripada wahyu. Jadi kalau kitab suci itu adalah fitrah yang terucapkan, tertuliskan, maka jiwa kita adalah fitrah yang terciptakan dari awal. Makanya karena dia terciptakan dari awal, kita sebut dengan potensialita. Sedangkan kitab suci adalah aktualita. Jadi artinya, apabila kita tumbuhkan jiwa kita dengan benar, pasti sejalan dengan kitab suci. Karena inna auhayna ilaika, kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi bukan hanya nabi, tapi nabi-nabi setelahnya. Siapa nabi-nabi setelahnya Nabi Nuh? Oh, banyak, sampai Nabi Muhammad kita yang terakhir. Jadi ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, karena itu kan sesudahnya. Contohnya misalnya wa auhayna ila Ibrahim, yang kami juga wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail, sama tadi kata-katanya, wa Ishaqa, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaquba, dan kepada Nabi Yaqub, wal asbata, dan kepada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Yang suci maksudnya, al-asbat. Baru kemudian wa Isa, Nabi Isa juga. Padahal kita tahu Nabi Isa lahir itu kan tidak punya ayah dan lahir langsung berbicara. Tapi secara fitrawi sama semuanya nih. Bedanya adalah Nabi Ibrahim lahir secara normal, punya ayah, punya ibu, jadi Nabi setelah dewasa, sedangkan Nabi Isa sejak orok sudah berbicara, tidak punya ayah, tapi secara fitrawi sama semuanya. Makanya dimasukkan di sini sejajar dengan mereka semuanya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa Isa wa Ayyuba, Nabi Ayub, ya Nabi Ayub yang sakit itu, wa Yunusa, yang dibuang ke laut, wa Haruna, dan Nabi Harun, wasinya Nabi Musa, wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman, putra daripada Nabi Daud. Semuanya sama. Wa ataina Daud Zabur, dan kami berikan kepada Daud Zabur. Jadi artinya kitab-kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi ini sama hakikatnya dengan kitab suci yang ada pada nabi-nabi yang lain. Jadi kitab Zabur itu hakikatnya sama dengan Taurat, sama dengan Injil, sama dengan Suhufil Ula, Suhuf Ibrahim, sama dengan Al-Quran juga, sama dengan fitrah kita. Jadi nabi-nabi ini adalah fitrah kita. Seperti lagi kita katakan tadi, bedanya fitrah kita atau jiwa kita itu telah mengalami pengrusakan dalam perjalanannya. Tetapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki kembali. Ya, kalau hati dalam pengertian biologis, liver misalnya,
ya susah diperbaiki. Tapi kalau hati dalam pengertian jiwa manusia, itu bisa diperbaiki. Dan itulah tugasnya agama datang dalam rangka mereparasi, merekonstruksi, membangun ulang kembali jiwa kita. Itu tadi surat An-Nisa. Sekarang kita lihat surat Al-Imran. Ini tadi pertama surat Al-Baqarah, terus kemudian surat An-Nisa. Sekarang kita lihat surat Al-Imran, ini mirip. Ya. Kul, kalau tadi kan kulu ya. Kalau di surat Al-Baqarah tadi kulu. Kalau ini kul, katakanlah. Amanna. Jadi tadi itu berlaku, sekarang berlaku pada setiap orang. Kul ini kan berbentuk tunggal. Kalau ayat pertama tadi surat Al-Baqarah kan adalah berbentuk jamak. Kulu. Kalau di sini kul, katakanlah. Amanna, kami telah beriman. Coba jelasin, ini perintahnya adalah kul, bentuk tunggal, tapi ini adalah amanna, kami beriman. Kan begitu, bentuk jamak. Kalau tadi di surat Al-Baqarah kan kulu amanna. Nah, jadi artinya apa? Ini kan sama-sama amanah, kami telah beriman. Ya, kalau Bapak sekalian ibu perhatikan tadi ya, ini lihat. Kita lihat ini ayat pertama tadi. Kulu amanah, ini sama. Amanah billahi. Bedanya di sini kulu bentuk jamak ya, jamak. Sedangkan yang di sini adalah bentuk tunggal. Ya, bedanya di sini adalah bentuk tunggal, kul. Tapi sama di sini amanah billah. Kul artinya apa? Ini berlaku untuk setiap individu, setiap person, setiap orang. Untuk kembali kepada jiwanya, karena hanya dengan cara begitulah mereka bisa merasakan kebahagiaan sejati. Tidak ada kebahagiaan sejati kecuali dengan melakukan seperti yang dikatakan surat Al-Baqarah tadi, surat An-Nisa tadi, dan surat Al-Imran ini. Qul katakanlah, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan atas kami, wa ma unzila ala Ibrahim, itu diulangi lagi. Apa yang diturunkan kepada kami itu kepada kita pengikut Nabi Muhammad. Bahkan yang tersimpan di dalam fitrah kita yang paling dalam tadi, dasar hati kita. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan kepada Nabi Ishaq. Putranya Nabi Ibrahim ini Ismail dan Ishaq. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub sama tadi pemulanya. Wal asbata, dan keturunan-keturunannya, keturunan Nabi Yaqub dan dari Nabi Ibrahim. Karena di sini Nabi Ibrahim nanti punya dua keturunan, yaitu Ismail dan Ishak. Ishak nanti melahirkan Baitul Maqdis, Ismail melahirkan Baitullah di Mekah. Jadi Ishak melahirkan Baitul Maqdis di Palestina sekarang, sedangkan Ismail melahirkan Baitullah di Ka'bah sekarang. Nanti Nabi Muhammad kita menyatukannya dalam Isra Miraj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini Ismail, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa. Wan nabiyyu, dan kepada nabi-nabi yang lain. Mir rabbihim, dari Tuhan. Itu sama tadi surat Al-Baqarah. Jadi wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabi itu. Kami tidak membedakan satu pun, karena hakikatnya mereka adalah insan-insan kamil yang sempurna kembali kepada fitrahnya, yang sempurna mempertahankan kesucian jiwanya. Jadi la nufarriqu baina ahadin minhum. Wa nahnu, dan kami yang membaca ayat ini juga berusaha seperti itu dengan kata-kata berserah diri kepada siapa? Yang tunggal, lahu. Wa nahnu lahu muslimun. Ini ayatnya mirip sekali dengan yang pertama tadi. Coba kita lihat. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Bedanya tadi unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Bedanya ini ila, dan saya tadi ala. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa, ini sampai sama. Wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, sama. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu sama. Surat Al-Baqarah 136 dengan surat Ali Imran al-84. Ini Ali Imran 84. Ya, bedanya adalah Bapak Ibu perhatikan ini, wa ma unzila ala tadi ila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim.
Satu ila, satu ala. Di situ saja bedanya. Wa may yabtaghi. Nah, sambungannya tadi, Ibu sekalian, ini kan Ali Imran tadi ya. Ini tadi coba lihat. Ini ada Ali Imran ini tadi. Ali Imran 84 ini. Ini tadi ada Ali Imran 84 ini. 84 ini. Ya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 84. Bunyinya tadi sama dengan surat Al-Baqarah 163. Ya, kurang lebih sama kecuali tadi alaina dan ilaina yang berbeda. Tapi semuanya di sini sama. Terakhir sama-sama la nufarriqu baina ahadin minhum, terutama yang terakhir wa nahnu lahu muslimun, dan kepada dia yang tunggal itulah kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu ya. Wa nahnu lahu, kepada yang satu itulah muslimun berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Kami kepada yang satu itulah berserah diri. Ya. Nah, bedanya ialah di sini Ali Imran 85 bertambah. Nah, ingat kata-kata ini wa nahnu lahu muslimun. La, penekanannya la nufarriqu baina hadin. Siapa baina hadin? Yaitu tadi kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbata wa ma'utiya Musa wa Isa wa nabiyuna bi rabbihim. Tentu juga kepada Nabi Muhammad, karena masuk di sini. Wa ma unzil alaina di sini masuk Nabi Muhammad kita. Kita termasuk pengikutnya Nabi Muhammad dan umatnya sampai akhir zaman. Lalu kemudian ayat 85 ini, 84 tadi. Coba kita lihat 85-nya. Al-Imran 85 ini, ya. Ini 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain daripada al-Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbal, maka sekali-sekali tidak akan diterima minhu daripadanya. Tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang itu di akhirat termasuk merugi. Tidak diterima, ingat, la yaqbala minhu, baru kemudian di akhirat termasuk minal khasirin. Coba kita renungkan ibu-ibu sekalian makna daripada ayat ini kaitannya dengan ayat 84 tadi dan surat Al-Baqarah 163, surat An-Nisa juga tadi. Apa maknanya? Maknanya bahwa agama Islam adalah agama fitrah. Ingat, Islam adalah agama fitrah. Maka siapa yang kembali kepada fitrahnya, maka pasti yang termuka di sana adalah al-Islam. Kenapa? Al-Islam itu artinya fitrah. Islam itu adalah fitrah yang belum tercemari. Jadi Islam ini adalah fitrah manusia yang belum tercemari, belum ternodai, belum terdosai, belum terkhilafi, belum teralfai. Itu adalah Islam. Karena Islam kan artinya damai, harmoni. Damai kan berarti tidak ada apa-apa. Harmoni kan berarti tenang. Islam adalah seperti itu. Islam itu artinya tenang, masih teratur seperti semula. Makanya kalau kita bicara tentang bahasa Arab, beraturan itu namanya salim. Artinya misalnya jamak perempuan beraturan, jamak muannas salim. Jamak laki-laki beraturan, jamak mudzakkar salim. Jadi kata Islam itu adalah tenang, beraturan, masih seperti awalnya. Masih seperti aslinya, itu namanya al-Islam. Makanya Islam itu adalah agama fitrah, dan karenanya seluruh agama fitrah. Seluruh agama samawi dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad kita hakikatnya adalah Islam. Kenapa? Karena agama yang mengajak orang kembali kepada fitrahnya, karena hanya di fitrah itulah letaknya kebahagiaan sejati. Dan para nabi-nabi yang datang adalah contoh-contoh pada zamannya, insan-insan, manusia-manusia yang tetap berada pada fitrahnya. Maka dikatakan siapa yang utayu ghairul Islam, berarti siapa yang mencari kebahagiaan selain daripada fitrahnya, dan itu dijadikan sebagai jalan, dinan kita artikan jalan, itu agama, maka apa? Fala yuqbal. Apa artinya fala yuqbal? Tertolak. Bukan tertolak oleh Allah saja, tapi tertolak oleh fitrahnya sendiri. Jadi selama kita menganut atau mencari jalan kebahagiaan selain daripada fitrah, selain daripada yang sejalan dengan fitrah, ya tidak cocok, tidak link and match kata orang, tidak suitable, tidak bisa cocok. Ya. Ibarat mur dan baut tidak bisa ketemu. Ibarat kunci dan lubang kuncinya nggak ketemu. Coba kalau kita membuka pintu, kunci ada, tetapi tidak cocok dengan gerigi-geriginya di dalam situ. Dia tidak bisa kan ada tuh geriginya di dalam.
Nah, kalau tidak cocok dengan gelombang-gelombangnya situ, dengan apa namanya, dengan undakan-undakannya, ya tidak bisa terbuka itu pintu. Nah, seperti itulah juga fitrah kita. Kalau kita ingin membahagiakan diri kita, diri manusia, tetapi kuncinya bukan al-Islam, ya tidak bisa terbuka. Karena al-Islam ini, agama yang datang dari Allah ini, sama persis dengan fitrah kita. Al-Islam ibaratnya kuncinya, mata kuncinya, sedangkan Islam itu adalah gemboknya, ataukah lubangnya di dalam situ, yang kalau kita masukkan, diputar, baru terbuka itu kunci pintunya. Jadi kalau kita mencari selain daripada Islam, tertolak oleh siapa? Oleh pintu tersebut sendiri. Pintu yang kita bicarakan adalah fitrah manusia. Jadi fala yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya. Dan bukan hanya di dunia ketika masih hidup, bahkan wa huwa fil akhirati, dan orang itu, orang yang tadi menggunakan kunci yang salah, atau bahasa kalau digitalnya passwordnya salah. Ibu-ibu tadi masuk di Zoom ini, ada nomor ID-nya tadi, ada namanya ID-nya, dan ada passwordnya tadi. Ada ID number-nya, kemudian ada passwordnya. Sudah banyak linknya, sudah benar linknya, kan masuk tadi ke sini linknya dulu. Langsung terbuka, tetapi minta password. Nah, kalau passwordnya salah, misalnya Khadijah tadi passwordnya, satu saja salah, misalnya K-nya huruf besar, Khadijah, ya tidak bisa ketemu. Karena tadi passwordnya K kecil semuanya, Khadijah. Ya, ataukah misalnya H-nya diganti H, tidak pakai K kalau bahasa Indonesia, pakai H saja, Khadijah, ya tidak bisa ketemu juga. Iya. Ataukah dalnya diganti tak, Hatijah, ya seperti di Bali Hatijah, ya tidak bisa ketemu. Jadi satu saja salah, sama dengan tadi juga kunci, satu saja geriginya itu kunci yang agak berbeda, harusnya lebih panjang menjadi lebih pendek, ya tidak bisa ketemu, tidak bisa terbuka itu pintu. Nah, ini yang dimaksud dengan wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa mencari password selain daripada Islam, maka tertolak oleh apa? Oleh jiwanya. Tidak mungkin dia mendapatkan derajat kebahagiaan. Nah, siapakah contoh yang mendapatkan kebahagiaan, yang bisa membuka fitrahnya dengan benar, yaitu para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad kita, karena Nabi Muhammad kita disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minad, dan di akhirat dia akan rugi. Kenapa? Karena yang hidup di akhirat adalah jiwa kita. Hakikat kehidupan di akhirat adalah jiwa kita. Kalau di dunia ini kan kehidupan kita masih campuran antara jiwa dan raga. Jiwa kita bagus, tapi kalau raga kita sakit-sakitan, tidak bisa kita juga jalan. Ya, raga kita sehat walafiat, kuat, tapi jiwa kita sakit, ya tidak bisa juga. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, raga sudah tidak ada lagi. Maka benar-benar kehidupan postural manusia di akhirat ditentukan oleh jiwanya. Maka ketika jiwanya tidak kembali kepada fitrahnya di dunia, tidak menggunakan password yang benar, maka fil akhirat, di akhirat minal khasirin, dia akan rugi. Kenapa? Karena yang hidup di akhirat adalah jiwa kita. Kita ke Al-Baqarah lagi. Setelah tadi kita bicarakan 3 ayat dan ditambah dengan ayat 85 tadi surat Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian ini surat Al-Baqarah. Allah berfirman, fa in amanu. Kan tadi dikatakan aminu tadi kan, amanah. Qulu amanna billahi tadi di surat Al-Baqarah 163. Ataukah qul amanna di surat surat Al-Imran tadi ayat 84. Kalau ini fa'in amanu, manakala jika mereka beriman, bimisli ma amantum, seperti imannya kalian yang sesuai fitrah tadi. Jadi bisa kita katakan jika mereka mengkondisikan jiwanya sama dengan jiwa-jiwa kalian yang kembali kepada fitrah, maka akan mencapai derajat kebahagiaan sejati juga. Yang di sini disebut dengan faqadih tadau. Kata-kata faqadih tadau di sini terpadu kita artikan bahagia sejati. Karena orang yang bahagia sejati adalah jiwanya berjalan sesuai dengan panduan fitrah itu sendiri.
Panduan fitrah tadi apa? Yaitu kitab suci. Berarti kepanduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa'in amanu. Apabila mereka beriman bimisli dengan iman yang serupa sama ma'amantum bihi, kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka mereka itulah terpandu, tertuntun. Tetapi sebaliknya wa in tawallaw, kalau berpaling keluar daripada fitrah itu tadi, tidak sejalan, kalau tidak sejalan dengan apa, tidak lain tawallau. Jadi kalau mereka berpaling, ya maka mereka berada dalam perpecahan, kan jiwa menjadi rusak. Tapi terutama perpecahan artinya apa? Keluar dari fitrah, jiwanya menjadi pecah. Ingat, yang namanya sakit jiwa itu kan terjadi namanya split personality. Split personality itu kan adalah perpecahan. Semua jenis penyakit jiwa itu bermula daripada perpecahan, jiwa menjadi pecah, rusak. Bahasa kerennya tadi split personality atau bipolarity, ada split personality, ada bipolarity. Itu semuanya bermula dari salah, kemudian berkembang menjadi apa yang disebut dengan schizophrenia. Ini bermula dari sana sebetulnya. Apa yang disebut dengan depresi misalnya, apa yang disebut dengan stres, itu sama. Stres, depresi sama. Penyebabnya apa? Ada dua hal yang tidak bisa didamaikan pada dirinya. Di satu pihak dia mau istirahat, sudah capek sekali, ingin bermain dengan keluarganya, istri dan lain. Tapi di pihak lain, tugas-tugas kantornya menuntut dia harus selesai. Ya kan ada deadline misalnya dikejar. Nah, ketika terjadi perkelahian dalam diri kita antara kejar-kejaran deadline dengan keinginan untuk bersantai bersama dengan keluarga, terjadilah dua dalam diri kita. Nah, itu nanti akan menjadi perpecahan namanya, pecah dalam diri kita. Terjadi namanya split personality. Split personality ini awalnya disebut dengan depresi, stres, dan sebagainya, berkembang menjadi apa yang disebut dengan seperti bipolaritas misalnya. Jadi Allah mengatakan, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama, maka sungguhnya mereka fi syiqaq, berada dalam syiqaq. Jadi kata syiqaq ini perpecahan di luar itu ekses saja, dampak saja. Perpecahan di luar itu terjadi kenapa? Karena terjadi perpecahan dalam diri. Kan sebetulnya yang disebut perpecahan itu adalah ketika kita tidak menerima orang lain yang berbeda dengan diri kita, kan dua kan? Jadi kita inginnya orang itu seperti diri kita. Ketika orang itu tidak seperti diri kita, kita marah, kita mengamuk, dan bahkan kemudian kita timpuk dengan batu misalnya. Bisa bahkan kita timpuk dengan kata-kata. Terjadilah pertama kali adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal berubah menjadi kekerasan fisikal. Terjadilah kekacauan. Terjadilah disharmoni dan disorder. Nah, jadi sebetulnya disorder di tatanan masyarakat bermula dari disorder dalam mental. Jadi disorder di luar itu bermula dari disorder dalam jiwa kita. Jadi mental disorder melahirkan social disorder sebetulnya. Ya. Karena kalau orang sudah mengalami mental disorder pasti memprovokasi, suka mengecam, mencaci maki orang yang tidak sepakat dengan dirinya. Nah, seperti itu Ibu sekalian. Jadi Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka mereka akan terpandu. Kita artikan saja mereka akan bahagia. Tapi apabila keluar dari fitrahnya, ya mereka dalam split personality. Fa inna mahum fi syiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, ya kita mau bilang apa lagi? Kita serahkan kepada Allah saja. Ya. Apa sebabnya? Karena Allah yang melihara kita. Tapi kalau kita beriman seperti ini tadi, maka Allah akan menjadi sandaran utama kita. Jiwa kita adalah Allah. Dan ketika jiwa kita adalah Allah, wa huwas samiul alim. Apa artinya? Kan ini kata-kata ini Ibu sekalian ya. Kata-kata ini kembali ke sini ya. Jadi fa'in amanu, apabila mereka beriman seperti berimannya kalian, yaitu sesuai dengan fitrah, maka cukuplah Allah baginya. Apa artinya cukup Allah baginya? Ya orang itu tadi wa nahnu lahu muslimun. Ingat tadi ayat sebelumnya, wa nahnu lahu muslimun. Sehingga apa yang terjadi kata ayat ini, wa huwas samiul alim, berarti artinya apa? Dia mendengar dengan pendengarannya Allah.
dia mengetahui dengan pengetahuannya Allah. Jadi ini pernyataan bukan hanya mengatakan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, tapi orang yang sampai pada tingkat fasayakfikahumullah, yaitu orang yang in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw, maka dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia mengetahui dengan pengetahuan Allah. Jadi tidak ada lagi yang kenapa? Karena fitrah kita adalah Allah itu sendiri, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah manusia itu adalah fitrah Allah juga, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Apakah Yahudi dan Nasrani itu berarti batal sebagai agama samawi? Bukan. Tapi maksudnya nama Yahudi, nama Nasrani itu adalah nama sekunder. Nama kedua namanya. Nama partikular. Karena kalau nabi-nabi banyak, kita sebutkan semuanya hanya namanya, hakikatnya kan tidak, agak susah dibicarakan. Sama misalnya kita semuanya manusia, kan manusia sama. Eropa, Afrika, Asia kan sama-sama manusia. Tetapi karena banyak, ketika dibicarakan dikasihlah namanya nama-nama partikular. Dikasihlah namanya John, dikasihlah namanya Ali, dikasihlah namanya Soeharto, Soekarno, dan sebagainya. Dikasihlah namanya macam-macam nama itu, Ibu sekalian. Karena nama-nama itu diberikan sebagai penanda saja. Tetapi itu nama sekunder. Nama aslinya apa? Orang, manusia. Entah namanya Joni, entah namanya Ali, entah namanya Bakar, entah namanya siapapun juga, pada dasarnya adalah manusia semuanya, tidak ada bedanya. Iya. Nah, begitu juga ini. Yahudi itu, Nasrani itu adalah nama sekunder namanya. Nama sekunder. Lalu apa nama primernya, nama utamanya? Musliman. Inilah dia. Ini adalah nama aslinya. Inilah hakikat yang kita bicarakan. Maka dikatakan Ibrahim itu tidak mungkin Yahudi. Kenapa? Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa keturunan kesekian dari cucu Nabi Ibrahim. Nabi Musa ke atas ketemu dengan Nabi Yakub, melalui Nabi Yusuf. Ke atas baru Nabi Ishak, baru Nabi Ibrahim. Ya. Jadi jauh setelah Nabi Ibrahim wafat, baru muncul agama Yahudi. Maka tidak mungkin Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Begitu Nasrani kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu cucu yang jauh sekali daripada Nabi Ibrahim. Jauh dari Nabi Musa. Ya. Nabi Isa ke atas adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria ke atas jauh sekali, baru ketemu kembali dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, baru ke atas Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu sekalian. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim itu hidup jauh sebelum munculnya agama Nasrani. Nah, kalau begitu, kalau kita katakan Yahudi dan Nasrani masuk surga, bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang merupakan Sayyidut Tauhid, yang merupakan kakek nabi-nabi ini? Apakah kalau begitu tidak masuk surga? Kenapa? Karena beragama Yahudi dan tidak beragama Nasrani. Ya, kalau begitu semuanya harus kembali kepada hakikat. Hakikat agama samawi adalah musliman. Muslim itu berserah diri tanpa pamrih, Hanifah, tanpa pamrih. Ya. Berserah diri tanpa pamrih di sini, Hanifah. Jadi makana Ibrahim itu bukan, jadi makana di sini bukanlah. Ibrahim itu bukanlah Yahudi. Ibrahim itu bukanlah Nasrani, wala Nasranian. Kalau Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, lalu apa agamanya? Walakin, akan tetapi, karena Ibrahim itu hakikatnya beragama Muslim, yaitu berserah diri. Karena Hanifan Musliman. Adalah Hanifah, apa artinya Hanif? Ya, fitrah. Yang damai, yang harmoni. Kenapa? Karena fitrahnya tidak tercemari. Ketika fitrah, namanya Hanif. Ketika tidak tercemari, namanya Muslim. Tadi kita sudah bicarakan. Makanya kata Hanif ini kita ketemukan juga di dalam agama fitrat, ya. Fa'akim wajhaka lidini Hanifa. Itu kan dikatakan di surat Ar-Rum ayat 31 tuh.
Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi hadapkanlah wajah kamu kepada agama Allah karena fitrah kita diciptakan dengan fitrah Allah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi karena fitrah kita adalah fitrah Allah, maka akim wajhaka lid-dini hanifa. Dan ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ini yang terjadi pada Nabi Muhammad kita. Jadi Muhammad kita itu dikatakan juga Muhammad adalah kana hanifan musliman. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak mungkin mempunyai dualitas ya di dalam jiwanya tadi. Seperti Syakik tadi. Tidak mungkin mengalami keterpecahan jiwa, tidak mungkin mengalami split personality. Karena split personality itu adalah musyrik, syirik sebetulnya, syirik jiwa. Jadi siapa yang mengalami split personality berarti mengalami dualitas dalam jiwanya. Ya. Wa makana minal musyrikin, dan tidak mungkin dia musyrik. Jadi ini kita lihat Ibrahim. Jadi kita ulangi lagi, Hanifah Musliman adalah agama hakikat, agama primer. Sedangkan Yahudi, Nasrani dan semacamnya adalah agama sekunder. Bisakah Islam juga menjadi agama sekunder? Bisa. Apalagi apabila Islam itu hanya sekedar nama yang kita gunakan, ya berarti sekunder. Kapan dia menjadi primer? Apabila Islam yang kita maksud adalah yang bersifat hakiki, yang sejalan dengan fitrah kita. Dan fitrah kita juga di sana tempatnya. Itu yang disebut dengan primer. Kemudian, inna awlan nasi, ini masih surat Al-Imran ayat 67. Inna awlan nasi, sesungguhnya awlan nasi, manusia yang paling dekat, maksudnya yang paling menyerupai. Inna awlan nasi, sungguhnya orang yang paling menyerupai. Inna awlan nasi, sungguhnya manusia yang paling, anas, berarti ini bersifat umum. Sungguhnya manusia yang paling, jadi di antara seluruh manusia yang paling menyerupai Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Tadi agama Ibrahim, tadi agama Hanifah Musliman. Manusia, di antara seluruh manusia sampai hari kiamat yang paling menyerupai Nabi Ibrahim adalah siapa? Lalladzina taba'u, mereka yang mengikutinya. Yang mengikuti siapa? Nabi Ibrahim tadi. Lalladzina taba'u ini. Lalladzina, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Dan siapa lagi? Wahadan Nabi, dan ini adalah Nabi Muhammad. Hadan Nabi. Ya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad maksudnya. Dan dengan demikian kita lihat bahwa kalau Nabi Ibrahim tadi adalah Hanifan Musliman, dan itu adalah fitrah kita, maka Nabi Muhammad kita adalah fitrah kita. Karena dikatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Sungguhnya manusia yang paling menyerupai Nabi Ibrahim dalam hal jiwa, dalam hal kembali kepada fitrah, adalah siapa saja mengikutinya, dan Nabi ini, wahadan Nabi. Siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang beriman. Jadi termasuk ibu-ibu semuanya kalau menyesuaikan diri dengan ini. Walladzina amanu, dan orang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan kalau sudah kembali kepada fitrah, kenapa dia bahagia? Karena Allah di sana. Allah menjadi walinya di sana. Allah yang bertahta di dalam jiwa orang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, artinya Allah yang bertahta di dalam jiwa orang beriman. Kata-kata pelindung wali itu kan artinya wali. Ya, kita berwilayah kepada. Jadi wali itu artinya dia ada bersama dengan kita, namanya wali. Ya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya orang beriman. Masih surat Al-Imran 111. Kalau kita keluar dari fitrah, apa yang terjadi? Kalau kita keluar dari fitrah, Allah berfirman, duribat alaihimuz zillah. Duribat alaihimuz zillah. Ditimpakanlah kepada mereka adzillah, kehinaan. Apa itu kehinaan? Ya ketidakbahagiaan. Ya. Karena tadi syiqaq, terjadi split personality. Ya, jadi duribat alaihimuz zillah. Ditimpakanlah kepada mereka adzillah, kehinaan. Aina masuk itu di mana dia berada? Karena jiwa itu kan selalu bersama dengan kita. Berada di jalan, berada di rumah, berada di kendaraan, berada di manapun juga. Bahkan berada di Mekah juga. Ada orang yang tinggal di Mekah bahkan berdampingan dengan Nabi, tetapi juga azillah. Contohnya Abu Lahab dia bicarakan dalam Al-Quran. Kenapa?
Karena jauh daripada fitrahnya. Jadi duribat alaihimud dhillah. Aina masuqifu, di mana saja mereka berada. Di mana saja berada, entah di Mekah. Jadi tidak mengenal tempat. Jadi jangan kita berpikir kalau kita di Mekah atau di sampingnya Nabi pasti tidak terindah, belum tentu. Karena itu menyangkut masalah jiwa. Duribat alaihimud dhillah aina masuqifu, di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang tersambung dengan Allah. Ini bihablim minallah. Apa itu hablum minallah dalam diri kita? Ya fitrah kita. Fitrah kita yang menempatkan Nabi dan orang-orang suci ada di sana. Itu dengan bihablim minallah. Jadi jiwa yang menempatkan Nabi, Rasul, dan insan-insan kamil, para aimatul maksumin di sana, namanya hablum minallah. Illa bihablim minallah. Karena dia adalah habl, mereka adalah habl. Wa hablim minan nas. Jadi inilah menyatukan kita dengan manusia. Jadi hubungan manusia akan menjadi harmoni apabila hubungan kita dengan Allah juga harmoni, dan hubungan dengan Allah itu harmoni apabila hubungan dengan jiwa kita harmoni, karena jiwa kita adalah singgasananya Allah. Ya. Sebaliknya kalau tidak, maka mereka terhinakan. Tadi waba'u bil ghadabi min Allah, dan mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ba'u bil ghadabi min Allah. Apa artinya? Ba'u bil ghadabi min Allah, yang tidak bahagia serba salah. Punya harta banyak salah, tidak punya harta juga salah, punya teman salah, tidak punya teman salah, semua serba salah. Punya makanan salah, tidak punya makanan juga salah. Ya, semua serba salah, ya. Jadi semuanya merasa serba salah, ya. Berat badan sedikit naik salah, kurang juga salah, semuanya serba salah. Kenapa? Karena kebahagiaan kita itu bukan di hati, tetapi di tubuh dan di luaran. Jadi Allah mengatakan wa ba'u bi ghadabi min Allah. Wa duribat alaihimul maskana, dan juga ditimpakan kepada mereka al maskana. Zalika, yang demikian itu kata Allah, bi annau, karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu ingkar kepada Allah. Yakfuruna bi ayatillah. Di mana ayat Allah yang dimaksud ini? Dalam jiwa kita. Kenapa jiwa kita? Tadi ingat Al-Quran, kitab suci dalam jiwa kita. Wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairi haq, membunuh nabi-nabi. Siapa nabi-nabi yang dibunuh di sini? Yang ada dalam jiwa kita. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mas keser bahagia, yaitu adalah ayat-ayat bigadami bila Allah. Sebelum kita lanjut mas kalian sebentar waktu ya. Ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, sambil menunggu Ustadz, mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa dipersiapkan. Nanti kalau ada sesi tanya jawab bisa langsung dinyalakan mic-nya ya.
Kita tunggu Ustadz dulu Ibu-Ibu ya, Bapak sebentar. Mungkin Ustadz sedang ada keperluan sebentar. Sekalian mohon maaf ya tadi kita keluar sebentar ya. Iya, tidak apa-apa Ustadz. Jadi sekarang kita teruskan lagi ya. Jadi Allah berfirman, ya kita duribat alaihimuz zillah aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Di mana saja mereka ditimpakan dengan kemiskinan. Sebetulnya bukan hanya kemiskinan di sini. Kata kemiskinan di sini bukan miskin harta ya, tapi miskin hati. Ustadz sinyalnya sepertinya kurang bagus ya. Kemaskaran kita ya Allah. Hilang suaranya. Iya, sinyal Ustadz sepertinya tidak bagus nih. Ustadznya keluar. Nanti tunggu dulu Ustadznya gabung kembali ya Ibu-Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf lagi Bu ya. Jadi kita teruskan lagi Bu ya, kita masuk lagi ke screen. Lagi dulu Bira, ini saya dikeluarnya kayaknya keluar dari host. Iya, Co-host. saya gabungkan lagi jadi co-host Ustadz. Ya baik. Kasih. Iya. Nah, jadi jemaah sekalian kita sampaikan tadi bahwa jiwa kita itu kan adalah kitab suci sebetulnya. Maka kata-kata zalika bi annahum kanu yakfurna bi ayatillah di sini zahirnya adalah menentang kitab suci Al-Qur'an, tapi batinnya adalah tidak sejalan dengan fitrahnya. Dan karenanya waktu Nabi Anbiya zahirnya juga membunuh Nabi beneran. Tetapi siapa sih yang membunuh Nabi sekarang? Kan tidak ada Nabi sekarang lagi. Setelah Nabi Muhammad kita, tidak ada lagi Nabi setelahnya. La Nabi ba'dah, tidak ada Nabi setelahnya. Nah kalau begitu, Nabi siapa yang maksud di sini? Wa yaqtuluna Nabi, karena ini bentuk mudhari ini. Kalau Ibu perhatikan ya, ini ayatnya adalah bentuk mudhari. Kalau mudhari itu kan artinya berlangsung sampai sekarang nih. Wa yaqtuluna al-anbiya, membunuh nabi-nabi. Dan ini jamak. Nah, nabi-nabi itu adalah jiwa kita sendiri. Jadi membunuh sebetulnya fitrahnya, membunuh hatinya sendiri. Jadi karena jiwa kita tadi adalah harusnya merupakan representasi daripada nabi. Karena jiwa kita itu aslinya fitrah, dan nabi-nabi itu adalah insan yang tetap mempertahankan fitrahnya. Namanya insan kamil. Jadi wa yaqtulunal anbiya, membunuh nabi-nabi. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Jadi tanpa benar. Bighairi haqqin. Yaitu bahwa ketika jiwa kita keluar daripada kebenaran tadi, karena kebenaran ini yang mengantarkan kesesuaiannya dengan ayat-ayat Allah, maka pada dasarnya membunuh Nabi. Karena Nabi itu apa? Adalah kebenaran. Nabi itu apa? Ayat Allah. Ayat Allah itu kan turun melalui Nabi. Maka dikatakan, zalika bima asal. Maka ditunjuk belakang sini. Yang demikian itu karena apa? Karena mereka itu asal durhaka. Ya, durhaka kan berarti jiwa, ibu-ibu sekalian ini. Yang demikian itu karena mereka asal durhaka. Ya. Wa kanu ya'tarun, dan mereka melanggar apa? Melanggar fitrahnya. Jadi kalau kita lihat ini ayat ini berkaitan dengan fitrah. Jadi kenapa mereka membunuh nabi-nabi? Yaitu membunuh jiwanya sendiri.
Karena jiwanya berjalan tidak lagi pada kebenaran. Ketika tidak berjalan dengan kebenaran, berarti tidak sejalan dengan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis ataupun yang ada dalam fitrah kita. Penyebabnya apa? Karena durhaka. Apa itu durhaka? Ya durhaka berarti mengaktualkan fitrahnya tidak sejalan dengan fitrah itu sendiri. Nah, namanya ayat tadi itu melanggar, bertentangan dengan hukum-hukum fitrah. Mereka selalu melanggar. Ya, misalnya, jiwa kita itu adalah mengasihi. Tidak mengasihi, tapi justru membenci. Jiwa kita itu adalah memaafkan. Tidak memaafkan. Jiwa kita semuanya ada dalam jiwa kita. Ketika kita melanggar jiwa kita, ya kita merusak diri kita sendiri. Makanya disebut dengan menganiaya diri sendiri. Dalam Al-Quran kita diajarkan berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya. Al-Imran 161. Wa ma kana linabiyyin ayyagullah. Tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Mengkhianat apa? Maksudnya jiwanya. Ingat Mas sekalian, kata-kata ayyagullah di sini tidak mungkin Nabi mengkhianati fitrahnya. Ini. Jadi tidak mungkin Nabi itu mengkhianati fitrahnya. Ya. Jadi makana linabiyin ayyagullah, tidak mungkin Nabi itu mengkhianati fitrahnya. Tidak mungkin, karena kalau mengkhianati fitrahnya bukan Nabi. Karena dia bukan insan suci. Sebaliknya, Allah mengancam, wa may yaghlu, tapi ingat bukan Nabi, karena ini pemulaannya makanan, tidak mungkin. Tidak mungkinlah Nabi itu yaghul. Yaghul di sini adalah mengkhianati fitrahnya. Sebaliknya, wa may yaghlu, siapa yang mengkhianati fitrahnya, dirinya sendiri, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan datang di akhirat dengan kondisi jiwanya yang telah berkhianat pada dirinya sendiri itu. Ini yaumal qiyamah. Ingat tadi pembahasan kita sekarang, di akhirat nantinya bukan tubuh kita lagi yang sekarang. Kalau tubuh kita yang sekarang kan berarti kulit putih tetap kulit putih, kulit gelap tetap kulit gelap, kulit kuning tetap kulit gelap. Yang masih kecil meninggal tetap kecil di sana. Yang sudah tua renta meninggal tetap tua renta di sana, kan tidak mungkin itu. Ya, masa tua renta di dunia nanti bangkit di akhirat tua renta lagi. Iya. Di dunia meninggal ketika sedang pakai kursi roda, di sana bangkit lagi dalam keadaan pakai kursi roda. Kan tidak mungkin. Lalu kalau begitu apa nanti di akhirat? Ya jiwa kita lah yang menentukan. Maka dikatakan siapa yang mengkhianati jiwanya di dunia, maka dia datang di akhirat dengan jiwa yang terkhianati tersebut. Wa may yaghlul ya'ti, dia akan datang nanti di akhirat bima ghalla yaumal qiyamah, dengan jiwa yang telah dikhianatinya, dengan jiwanya yang telah dirusaknya nanti di hari kiamat. Ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Nah, karena di sana diberikan semuanya. Tuwaffa diberikan secara sempurna. Tuwaffa kullu nafsin ini tadi. Setiap jiwa tadi kita bicarakan. Setiap jiwa dengan apa? Bima kasabat, dengan apa yang dilakukannya di dunia. Jadi tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Kalau di dunia tadi seperti yang sebelumnya adalah asaw wa tadun, durhaka dan melampaui batas, ya seperti itu juga nanti jiwa kita di sana. Wahum la yuzlamun. Tidak teraniaya orang di akhirat, artinya apa? Orang muncul benar-benar sesuai dengan caranya menumbuh suburkan jiwanya di dunia. Itulah sebabnya dengan cerita sampai 161 ini, mutlaknya kita berwilayah kepada orang suci. Karena berwilayah kepada orang suci, itu artinya kita menjadikan mereka sebagai role model, sebagai patron. Kalau kita toh tidak persis seperti mereka, Allah akan memperlakukan seperti kita. Kenapa? Memperlakukan kita seperti mereka. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Perbuatan seorang nanti di akhirat diperlakukan sudah niatnya. Kita tidak seperti para nabi. Tapi kita ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi seperti nabi. Buktinya apa? Kita berwilayah kepadanya. Nah, maka di akhirat tidak mungkin orang terzalim. Wa hum la yuzlamun. Ini adalah surat Al-Imran 162. Nah, setelah tadi bicara tentang fitrah dan orang yang mengkhianati tadi fitrahnya, Galla tadi mengkhianati fitrahnya, siapakah yang mengikuti fitrah? Nah, namanya ridho Allah. Afamani taba'a ridwan Allah. Mengikuti ridho Allah artinya mengikuti fitrah
fitrah Allah yang dengannya dia ciptakan fitrah manusia. Jadi fitrah kita di sini. Afamanittaba ridwanallah, berarti siapa mengikuti apa fitrahnya? Afamanittaba ridwanallah, apakah orang yang mengikuti fitrahnya? Fitrah itu adalah ridho Allah. Kenapa fitrat Allah allati fatarna alaiha? Kaman ba'a. Tadi ada kata-kata ba'a waktu sakhatin tadi. Apakah sama dengan orang yang ba'a bisakhatin? Orang yang ditimpakan kemurkaan. Ini sakhat itu adalah kemurkaan Allah, minallah. Apakah orang yang mengikuti fitrahnya sama dengan orang yang mengikuti kemurkaan Allah, bertentangan dengan fitrahnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena siapa man ba'a bisakhatin minallah, maka fama'wahu, tempatnya nanti adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Apa itu neraka jahanam? Penderitaan yang sifatnya abadi. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ulangi lagi Bu sekalian, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Laqad manallahu. Maka kita ini bersyukur Ibu sekalian. Laqad manallahu, sungguh Allah memberikan karunia kepada siapa? Orang beriman. Ya. Iz ba'atsa fihim, ketika membangkitkan di tengah-tengah mereka rasulah. Karena rasul ini menjadi apa? Role model terhadap jiwa kita. Jadi siapa yang ingin menumbuhkan jiwanya sesuai dengan fitrahnya, maka rasul itu adalah role modelnya. Kenapa bisa role model? Karena min anfusim. Dia dari diri kita ini. Secara bahasa ini min anfusim, dari diri kita sendiri nih, lihat. Ini namanya rasul itu adalah aktualisasi dari nafs kita masing-masing. Min anfus itu dari nafs kita masing-masing. Jadi nabi itu adalah aktualisasi pohon yang tumbuh subur berdasarkan fitrah kita. Idza ba'atsa fihim rasul. Jadi inilah karunia Allah terbesar. Idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nah, nabi itu datang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Kenapa ayat Allah? Karena sejalan dengan diri kita tadi sini. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Lalu kemudian juga mengajari kita mensucikan diri kita. Kenapa mensucikan? Ingat tadi pernyataan kita di awal, kita sudah telanjur menodai jiwa kita. Kita sudah telanjur mengotori fitrah kita. Kita sudah telanjur membuat banyak dosa dan alpah. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kita kembali kitab suci dalam pengertian kembali kepada jiwa kita. Wal hikmah, baru kemudian menghubungkan kita dengan Allah. Hikmah itu ketika kita berbuat dengan perbuatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berilmu dengan ilmunya Allah, itu namanya hikmah. Wa inkanu, sebelum kita, mohon maaf terpencet ya. Wa inkanu tadi, wa inkanu min qabl, sebelum itu lafi dhalalin mubin ini. Jadi sebelum kita mencapai derajat ini tadi, berarti kita masih berada dalam kesesatan yang nyata. Apanya yang sesat? Ya jiwa kita. Lafi dhalalin, berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Ibu sekalian, terakhir kita lihat dua hadis dan satu nanti ayat lagi. Nah, Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah jiwa kita juga. Coba kita lihat hadisnya ini. Ya. Dari hadis Abu Hurairah dikatakan, ini adalah hadis dari Imam Ahmad nomor 9047. Wa qala, Nabi bersabda, walladzi, demi zat yang nafs Muhammadin, jiwa Muhammad. Nah, perhatikan ya sekalian, nafs Muhammadin berarti artinya apa? Nafs yang fitrah namanya nafs Muhammadin. Jadi kalau jiwa kita fitrah, ya nafs Muhammadin sebetulnya. Jadi kenapa Nabi menggunakan kata nafs Muhammadin di sini? Karena jiwa Muhammad itu adalah jiwa yang fitrah. Maka siapa saja yang kembali kepada fitrahnya, hakikatnya apa? Nafs Muhammadin. Karena nafs yang seperti ini yang ada di tangannya, biyadihi. Jadi nafs yang fitrah, yang masih suci, yang masih berada di tangan Tuhan adalah nafs Muhammadin biyadihi. Jadi Nabi bersumpah, walladzi nafs Muhammadin biyadihi, la ta'lamuna ma a'lamu. Karena nafs Muhammad itu adalah suci, maka dia mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Pengetahuannya adalah pengetahuan Tuhan. Nabi mengatakan, la ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui ma a'lamu, apa yang aku ketahui, la bakaitum katsira, niscaya kalian lebih banyak menangis.
Ya. Wala dahikatum qalilah, dan kalian lebih sedikit menangis. Jadi ini Nabi mengatakan begitu sekalian. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Kita sekarang ini kan lebih banyak ketawa daripada menangis. Bahkan mohon maaf, agama pun diajarkan dengan tertawa terbahak-bahak. Semakin ustadz mengajarkan agama tertawa terbahak-bahak, dianggap semakin baik, semakin benar, luar biasa. Padahal Nabi mengatakan seperti ini. Ya. Lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui ma'alam apa yang aku ketahui tentang akhirat, la bakaitum katsiran, niscaya kalian lebih banyak menangis. Waladahiktum qalila, dan kamu lebih sedikit tertawa. Lebih banyak menangis daripada tertawanya. Kita sekarang terbalik, lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Ya. Inilah dunia kita sekarang. Hadis berikutnya. Nabi adalah nafsu kita juga. Jadi mirip tadi, ini mirip juga. Nanti muncul lagi di sini. Ya. Jadi ini Rasulullah bersabda. Qala, Nabi bersabda, kita loncat ke sini. Qala, fawalladzi nafsi biyadi, sama tadi. Demi zat yang nafsku. Siapa berkata itu? Muhammad, berarti nafsu Muhammad. Biadi, yang ada di tangannya. Jadi nafsu yang ada di tangan Tuhan adalah nafsu Muhammad. Karena biadi, nafsu Muhammad, nafsu di tangannya apa? Yaitu fitrah. Walladzi nafsi, ya-nya di sini adalah ya mutakallimnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi nafs Muhammad yang ada di tangannya, di tangan Tuhan, la yu'minu, tidak dikatakan beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia lebih mencintai aku, ahabba, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya, min walidihi wa walidihi, daripada orang tuanya dan anaknya. Coba deh bayangkan. Kenapa? Karena diri Muhammad adalah diri kita. Mencintai diri kita bukan berarti egois di sini, tetapi mencintai fitrah kita. Siapa mencintai fitrahnya, mencintai Tuhan. Dan siapa mencintai Tuhan, pasti akan berdampak positif kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Maka dikatakan, kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, ada orang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, hakikatnya orang melanggar fitrahnya. Orang yang tidak percaya bahwa jiwanya ada di tangan Tuhan. Seperti kata Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya sendiri. Luar biasa. Dan ini hadis ini Imam Bukhari nomor 13, sejalan dengan surat Al-Ahzab ayat 6. Ini sejalan dengan ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 6 ini. An-nabiyyu aula bil mu'min min anfusihim. Kita baca sampai di sini saja. Nabi itu aula, lebih utama. Coba, lebih utama termasuk daripada orang tua dan anaknya. Bil mu'minin, bagi orang mukmin, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Kenapa? Siapa yang tidak menjadikan Nabi Muhammad lebih utama bagi dirinya, berarti dia melanggar fitrahnya. Maka dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman daripada nafs dirinya sendiri. Karena apabila nafs kita tidak sejalan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti nafs kita telah gulu tadi. Ingat tadi kata-kata galla, man galla, dia telah berkhianat kepada pemberi fitrah atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita mengenai pentingnya kita kembali kepada fitrah, karena kembali kepada fitrah berarti menghadirkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jiwa kita, dan hanya dengan begitulah kita bisa meraih kebahagiaan sejati. Tanpa itu tidak akan mungkin. Terima kasih banyak. Ibu sekalian yang bertanya dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ibu-ibu, Bapak-Bapak silahkan dinyalakan mic-nya jika ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, ini Erna. Ya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Ya, silakan, Berna. Ya, tadi
Pak Ustadz ada menyebut soal split personality yang menyebabkan dualisme jiwa, tarik menarik terus. Nah, biasanya yang saya pelajari itu subconsnya, subconscious mind itu pikiran bawah sadarnya diisi oleh kejadian-kejadian yang dari kecil negatif, sehingga terus tarik menarik positif sama negatif. Nah, terapinya tuh udah banyak banget yang seperti itu. Tapi menangani orang-orang yang udah berkarat tuh yang sulit sekali, stubborn gitu dengan memori negatif itu, apalagi mau menerima wilayah, apakah masih bisa ridho Allah tuh mencakup sama orang-orang yang seperti itu, yang terlalu sulit untuk terlalu negatif begitu loh, gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, itu saja Bu Erna. Iya, itu saja. Ya, Ustadz sepertinya sedang freeze ini. Oh, lagi freeze. Ya. Kita tunggu dulu ya Bu Erna. Iya. Apa informasi daripada Bu Erna, jadi saya kira benar. Split personal itu dari kecil, tapi tidak harus. Mohon maaf Ustadz, sinyalnya, suaranya tidak terdengar. Ustadz, mic-nya termute, unmute Ustadz. Mohon di-unmute Ustadz. Oh, tidak terdengar. Yang biasa pilih saya. Masih mute. Ustadz keluar lagi, mungkin ganti provider. Jaringannya. Kita tunggu lagi Ustadz sebentar ya. Iya. Terus sekalian mohon maaf ya, ini nyari-nyari sinyal, jadi mudah-mudahan sudah bagus ya. Sudah Ustadz, sudah bagus. Iya, udah bagus Bu ya? Iya. Sudah Ustadz. Ya tadi posisinya agak jauh dari itu, jadi wifi. Nah jadi kita dengarkan tadi pertanyaan daripada Bu Erna, bahwasanya split personal itu memang ada yang bermula sejak kecil dari rumah tangganya, orang tuanya misalnya mendidiknya dengan cara yang salah, kalau istilahnya itu pola asuhnya salah. Atau mungkin lingkungan hidupnya juga, mungkin pola asuhnya di rumahnya benar, tetapi lingkungan hidupnya yang tidak mendukung, atau di sekolahnya misalnya. Ya. Nah, tetapi ada juga bermula setelah dewasa, ada yang mulai menerima mengalami split personality di kantornya tadi. Di kantornya mungkin terlalu tertekan, sedangkan jiwanya yang bersangkutan pengen lebih santai. Tapi banyak juga terjadi pada rumah tangga. Kalau kebanyakan biasanya perempuan itu terjadi di rumah tangga, Bu. Karena setiap orang menikah biasanya itu kan punya harapan-harapan dari pasangannya maksudnya. Dan ternyata setelah terjadi pernikahan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, harapan itu tidak kunjung datang. Terjadilah konflik di dalam jiwanya. Terjadilah split personality. Bahkan bisa terjadi bipolaritas seperti itu. Jadi, nah pertanyaannya ialah, bahkan bisa juga karena masalah saya terjadi dalam bisnis kita misalnya, bisa terjadi seperti itu. Dalam urusan kita ada biasanya politisi mengalami split personality karena berharap sekali untuk terpilih sebagai anggota dewan atau apalah, dan sampai mengorbankan begitu banyak hartanya, tapi ternyata kemudian tidak terpilih. Itu kan terjadi konfliknya luar biasa, dan itu ketika
jiwanya tidak cukup kuat menerima itu, akan terjadilah bipolaritas atau split personality tadi, yang pada tingkat yang lebih kronis disebut dengan schizophrenia. Nah sekarang Ibu sekalian berbahagia, pertanyaannya bisakah disembuhkan tadi kata Bu Erna kalau ada orang seperti itu? Sebetulnya secara teori bisa. Tetapi sumbernya dari mana? Dari yang bersangkutan. Ya, kalau dari yang bersangkutan ingin sembuh sebetulnya. Dengan cara apa? Mengikuti pengajian yang benar. Kalau mengikuti pengajian yang salah, berbahaya juga. Sama aja. Mengikuti pengajian yang benar. Ya, kalau mengikuti pengajian yang benar, yang membimbing mereka secara rasional dan spiritual dengan baik, maka dia akan bisa sembuh. Jawabannya sebetulnya sederhana, yaitu ridho dengan apa yang sudah terjadi. Tapi kan ini kata-kata ridho gampang diucapkan, tapi mencapainya susah. Ya. Tapi intinya adalah ridho dengan apa yang terjadi. Itu adalah bisa dilakukan. Tetapi kalau orang itu sudah parah, kalau sudah parah, misalnya yang bersangkutan itu sudah tidak sadarkan diri misalnya, ya sudah schizophren lah. Ya maka satu-satunya jalan adalah dibawa ke dokter. Dia harus tergantung nanti kepada obat Bu, setiap hari. Biasanya kalau sudah begitu dia harus berhubungan bukan lagi psikolog tetapi psikiater. Ya, karena dia harus diberikan obat setiap hari. Tergantung kepada obat nantinya. Begitu obatnya tidak bekerja nanti muncul lagi tuh. Ya bisa agresif ataukah bisa sekali diam, tidak ada kata-kata seperti itu. Begitu. Ada lagi yang lain? Ya, syukran Pak Ustadz. Afwan Bu Erna. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Evi. Ya, tadi kan Ustadz bilang agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Betul. Contohnya tadi misalnya mengajarkan kasih sayang. Ini kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, tidak cocok lah gitu dengan agama kita, mengakibatkan orang menjadi resah gitu kan. Nah, apa contohnya bila di agama lain tuh berarti fitrahnya tuh kalau bisa saya gini, kalau Islam itu kan agama fitrah, berarti agama lain mungkin tidak sesuai dengan fitrah kita. Nah, apa contohnya? Misalnya Kristen juga mengajarkan kasih sayang kan, gitu loh, misal gitu ya. Nah, yang keduanya, kenapa ada orang yang kalau cocok dengan fitrah Islam, itu fitrah manusia, kenapa ada orang murtad dari Islam, pindah ke agama lain dan dia bahagia dengan agama tersebut yang harusnya tidak cocok dengan fitrah manusia. Dia kan manusia. Sampai wafatnya dia merasa inilah agama yang sesuai dengannya. Kok bisa seperti itu ya Ustaz? Di mana salahnya? Ya, gitu aja. Baik, terima kasih banyak Bu Evi. Jadi perlu kita sampaikan bahwa bahagia itu sifatnya non materi, spiritual. Karenanya tidak bisa kita lihat dari zohirnya saja. Satu ya. Yang kedua, semua agama bisa mengajarkan tentang kasih sayang. Maksudnya mengajarkan bahwa agamanya adalah kasih sayang. Tapi apakah itu ori atau tidak, itu kita lihat pada terapannya terhadap kemanusiaan. Lagi-lagi, apakah ajaran itu ori atau tidak, itu kita lihat pada terapannya kemanusiaan. Karena banyak agama yang mendeklarasikan dirinya sebagai agama kasih sayang, itu hanya sebagai semacam pemanis untuk menarik umat lain atau kaum manusia. Contohnya misalnya, tapi saya katakan ini terbatas pada kita. Misalnya katakanlah misalnya agama Kristen. Pernahkah Ibu mendengarkan Paus mengecap misalnya Israel membunuh setiap hari orang Palestina? Kalau tidak, lalu di mana agama kasih itu di situ? Ya. Di mana letak agama kasih di situ? Pada saat kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, saya tanya, di manakah pada saat itu gereja? Ketika orang-orang Afrika dirantai dari Afrika, dimasukkan di dalam kerangkeng-kerangkeng besi, dan diangkut dari Pretoria menuju kepada Amerika sekarang. Dan sekarang buktinya orang Afrika banyak sekali di Amerika. Saya tanya, di manakah pendeta-pendeta dan pastor-pastor itu yang berbicara tentang kasih? Jawabannya tidak ada. Kata Imam Khomeini, rahimahullah, setelah kami sekarang yang memimpin Iran, kalian mengajarkan kepada kami tentang kasih. Tapi di manakah kalian pada saat Safak yang dibentuk oleh Inggris dan Amerika
menyiksa kami orang-orang Iran yang menentang pemerintahan Reza Pahlavi. Di manakah kalian gereja pada saat itu? Semua kami tahu, kata Imam Khomeini, bahwa justru intel dari CIA, dari M16 Inggris, justru menyamar sebagai orang-orang gereja pada saat itu, untuk berada di belakang safak menyiksa kami. Itu kata Imam Khomeini. Jadi kata Imam Khomeini, tidak usah ajarkan kepada kami tentang cinta dan kasih sayang. Misalnya lagi contohnya, Bu. Pemimpin agama Buddha, siapa namanya paling sering muncul? Yang selalu berpakaian. Kan ada tuh pemimpinnya orang Buddha tuh di seluruh dunia. Dalai Lama, Ustadz. Dalai Lama. Dalai Lama juga dia lulukan sebagai mengajarkan tentang cinta dan kemanusiaan. Tapi lagi-lagi Bu Evi, pernah nggak mendengarkan Dalai Lama mengunjungi orang Palestina yang dibunuh setiap saat oleh Israel? Justru searching di Google beberapa tahun yang lalu justru mengunjungi Israel. Pertanyaannya, di manakah kemanusiaan pada saat itu? Ketika setiap hari anak-anak Palestina ditangkap oleh tentara Israel, dipenjara tanpa proses, dan tidak ada pemihakan kepada mereka. Jadi kita katakan bahwa kemanusiaan itu bukan lip service, tetapi dibuktikan dengan kemanusiaan. Ya, dibuktikan dengan pemihakan kepada kemanusiaan. Siapa termasuk kita juga. Kalau ada di antara kita yang mengaku agama Islam, agama fitrah, tetapi tidak mengecam kejahatan dimanapun di seluruh dunia, berarti hakikatnya dia bukan agama Islam. Dia hanya lip service tentang Islam. Yang terakhir adalah, kok kenapa ada orang yang meninggalkan Islam? Ya, jangankan kita, Bu, ya, di sekitar Nabi aja meninggalkan Islam. Contohnya misalnya, Bu Evi pasti tahu, yang namanya istri itu kan, dan punya anak dari istrinya kan berarti kan setiap hari tidur bersama suaminya. Ya. Sebagai suami istri, kita punya keluarga masing-masing, pasti tahu apa yang terjadi dengan kita suami istri. Begitu dekatnya hubungan itu. Bisa punya anak dari sana. Setiap hari satu rumah, setiap hari satu kamar dengannya. Tapi apa yang terjadi dengan istri Nabi Nuh? Apa yang terjadi dengan istri Nabi Lut? Apa yang terjadi dengan anak dari Nabi Nuh? Apa yang terjadi dengan Abu Lahab, paman daripada Nabi? Ya, artinya apa? Artinya ini adalah pilihan setiap orang. Tidak bisa kita menyimpulkan bahwa ada orang keluar dari Islam, lantas kemudian Islam itu buruk. Tidak seperti itu. Ya. Karena faktanya ada pilihan-pilihan pribadi. Kita lihat bagaimana indahnya akhlaknya seorang wanita yang bernama Asia. Tetapi suaminya tetap saja Fir'aun. Tetap saja maksudnya menjadi orang yang jahat. Ya. Kenapa? Karena setiap orang punya kebebasan untuk memilih. Artinya bahwa kita menghormati pilihan mereka, masuk Islam atau tidak, keluar dari Islam itu tidak ada masalah. Tapi kita sebagai penilai namanya, kita sebagai pemberi penilaian tidak boleh mengatakan bahwa itu menunjukkan Islam tidak bagus. Kenapa? Tuh ada orang keluar dari Islam. Dan menunjukkan bahwa non-Islam itu bagus, buktinya mereka pindah non-Islam. Tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Ya. Tidak bisa kita melihat agama berdasarkan penganutnya. Kalau kita melihat agama berdasarkan penganutnya, buruk sekali itu Kristen. Kenapa? Karena di Amerika itu 90% orang di penjara, yang hampir tidak muat lagi penjara itu orang-orang Protestan semuanya. Yang di Filipina juga begitu, 90% orang di penjara Filipina juga adalah orang Katolik. Dengan demikian tidak bisa kita menyimpulkan sebuah agama dari perilaku, kultur, tata cara hidup yang dianut oleh penganutnya. Kalau begitu dari mana kita melihat Islam itu? Hanya dua, kitab sucinya dan nabinya. Itulah agama. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Andri, silakan. Mungkin keluar dari tema sedikit Pak Ustadz. Ya. Saya nggak sempat menanggapi waktu tadabur yang lalu. Saya sangat tersentuh waktu Pak Ustadz bilang kan bahwa kalau orang mau dihidupkan lagi ke dunia, dia hanya ingin melakukan sedekah. Jadi letterless-nya saya berpikir sedekah yang seperti biasa. Tapi
itu menjadi pertanyaan dalam batin saya. Enak banget ya, cuman sedekah doang dia pengen hidup gitu, Ustadz. Ternyata pada malam kemarin itu Ustadz bilang bahwa sedekah itu mestinya berwilayah, mengikuti sebuah kebenaran, gitu ya Ustadz? Ya, Kalau saya nggak salah. Jadi saya mohon kejelasannya lagi untuk saya syiar kepada orang-orang yang selalu mengatakan, wah pengen hidup tuh cuma minta itu. Bagaimana kita kiatnya untuk memberi penerangan kepada mereka bahwa yang dimaksudkan sedekah di situ bukan sedekah memberi dengan materi, tetapi adalah sedekah untuk mencari kebenaran melalui wilayah secara khusus gitu Pak Ustadz. Saya pengen Pak Ustadz mengulangi sedikit tentang ini untuk bekal saya syiar kepada keluarga terutama. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Andri. Jadi jemaah sekalian berbahagia, satu ya kita lihat dulu dari ayat, dari sisi bahasa. Kalau kita lihat surat itu, surat Al-Munafikun ayat 9 ayat 10, itu permulaannya menggunakan kata-kata amfiku, berinfaklah. Ya, kita lihat dulu di sini. Kita masuk ke screen dulu. Ya. Oh ini harus jadi co-host lagi saya ini Bu Ira. Saya keluar tadi jadi keluar juga co-hostnya. Ya. Nah, baik, terima kasih sudah. Ya, silakan Ustaz. Nah, jadi kita buka di sini surat 63 ya. 63 Al-Munafikun. Ayatnya 10. Nah, yang ada di sini adalah wa anfiqu dan infakkanlah, nafkahkanlah ini dia. Cocok anfiqu itu nafkahkan, belanjakan. Mimma razaqnakum, sebagian dari yang kami rezekikan kepada kalian, min qabl, sebelum ayat datangnya ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al-maut, kematian. Apa sebabnya? Fayaqula, karena setiap orang kedatangan malaikat maut pasti akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa engkau tidak menunda kematianku sedikit saja, 1 hari 2 hari saja? Untuk apa? Fasadaqah. Nah, kalau kita lihat di sini, seandainya yang dimaksud di sini adalah ini, harusnya kan bukan fasadaqah, tapi ini. Karena perintahnya kan amfiku. Perintahnya amfiku, kenapa tiba-tiba fasadaqah? Harusnya fa'anfaku, kan begitu. Jadi harusnya kalau kita artikan di sini adalah bagian daripada infak, harusnya di sini dikatakan fa'anfaku, ya. Fa'anfaku wa kun minas sholihin, agar aku menjadi orang saleh. Nah, ternyata di sini bukan anfaku tapi as-sadaqah. Sadaqah itu dari kata sidq, benar, lawan daripada kidzab, dusta. Jadi kalau kita tidak mengikuti fitrah kita, namanya kidzab. Kadzab itu adalah dusta. Sedangkan kalau mengikuti fitrah kita namanya sidq, benar. Nah, nabi-nabi itu diberi gelar as-siddiq, yang benar. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata was-siddiqina wasyuhada. Ya, para nabi-nabi, para saksi-saksi, dan juga syuhada. Nabi Muhammad kita misalnya, Nabi Muhammad kita bahkan sebelum diangkat jadi nabi, salah satu cirinya adalah sidq. Ada kan 4 itu ciri kenabian. Pertama adalah fatonah, cerdas. Kedua adalah amanah, terpercaya. Yang ketiga adalah tabligh, berbicara dengan baik. Yang keempat adalah siddiq, kan begitu, ada 4 kan. Yang keempat adalah siddiq. Siddiq dari kata ini. Kenapa Nabi disebut siddiq? Karena selalu benar. Nabi itu tidak pernah berada di pihak yang salah. Selalu benar, berkata dengan benar, berbuat dengan benar. Maka disebut dengan siddiq. Nah, kata-kata siddiq satu kata dari ini Bu Andri. Berarti as-sadaqah. Apa artinya sadaqah? Saya akan menjadi pengikut as-siddiq. Siapakah siddiq tadi itu? Nabi Muhammad. Tadi kita lihat, ya dikatakan di situ tadi 4 ciri-ciri kenabian. Pertama tadi adalah fatona, cerdas, rasional. Yang kedua adalah tabligh, komunikatif, berbicara komunikatif. Yang ketiga adalah amanah, terpercaya. Yang keempat adalah siddiq, ya. Selalu berkata sesuai dengan kebenaran, faktual, dan juga objektif, rasional. Nah, dengan demikian, ketika dikatakan sini fasadaqah, saya akan melakukan kebenaran, saya akan mengikuti orang-orang yang siddiq itu tadi, agar aku menjadi orang yang saleh.
Nah, disitulah dikatakan di dalam surat At-Taubah dikatakan seperti ini, ya, ayat 119 katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang beriman bertakwalah kepada Allah wa kunu dan jadilah ma'as shadiqin. Shadiqin. Bukan bersama orang bersedekah tapi ma'as shadiqin, orang yang selalu benar. Ini perintah nih. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan selalulah menjadi kunu ma'as shadiqin. Ingat tadi ayatnya wa kun itu dari kata kun, ma'as wa kun minas shalihin. Kalau sini wa kun ma'as shadiqin. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ustadz, Afwan Ustadz. Ya, Jadi silakan. nyambung dengan pertanyaannya Ibu Andri, bahwa yang dimaksud dia ingin bersedekah artinya dia ingin mengembalikan fitrahnya kepada jiwanya kembali ke fitrah ya gitu Ustadz ya. Betul ya. Ya Ustadz. Betul. Ya Ustadz, itu aja Ustadz Afwan. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka. Maaf Ustaz, pertanyaan tentang hari ini tentang jiwa. Kalau kita lihat selalu kita gunakan perkataan hati, jantung, itu kita dapat tahu bahawa ianya satu yang berbentuk materi di dalam badan kita. Tetapi jiwa itu agak abstrak. Jadi yang tadi Ustaz dah terangkan, jiwa itu seluruh manusia, seluruh jiwanya kita mempertahankan kesucian jiwa. Jadi itu agak abstrak. Jadi adakah jiwa itu sepertinya kita punya attitude, sikap adakah begitu Ustaz? Yang tadi Ustaz terangkan, jiwa itu diri kita, kenabian. Jadi macam kita tidak nampak, dia itu abstrak. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan macam bila kan orang yang kalau tidak dapat kawal dirinya, kita panggil dia sakit jiwa. Tapi kalau orang yang dapat mengawal dirinya, seperti Ustaz kata, ikut landasan kebenaran tadi kan, Shadiq, jiwanya akan lebih tenang kepada kebenaran. Mungkin Ustaz boleh terangkan betulkan apa yang saya faham tadi. Itu je Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Kam. Jadi Ibu sekalian berbahagia, jadi semua yang menjadi perbuatan kita, entah itu yang disebut dengan attitude, entah itu namanya behavior, itu semuanya adalah dari jiwa sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya punya behavior atau sikap kebiasaan yang buruk, atau misalnya punya attitude, sikap yang buruk, itu pasti tercermin dari jiwa kita. Karena sumber perbuatan manusia, perbuatan dan perkataan manusia itu cuma satu, dari jiwanya. Karena hewan-hewan tidak punya jiwa, maka perbuatan hewan-hewan itu sama semuanya, ibu-ibu sekalian. Coba perhatikan misalnya perbuatan semua hewan itu sama semuanya, tidak ada bedanya. Tidak ada yang punya kulturnya, misalnya monyet kulturnya begini, monyet yang tinggal di Kalimantan kulturnya begini, monyet yang tinggal di Eropa kulturnya begini, nggak ada seperti itu. Pokoknya yang namanya monyet dimanapun sama, ya. Kalau pasti tinggal di pohon, kalau dia istirahat cari kutu rame-rame seperti itu, ya itu adalah sama semuanya. Kenapa? Karena behaviornya atau attitude-nya bukan bermula dari jiwa, tapi dari insting kehewanannya, kebinatangannya. Nah, sedangkan kita manusia, perbuatannya, tindakannya, kata-katanya itu muncul daripada jiwa kita. Maka semua kata-kata kita yang keluar, sikap kita itu adalah keluar dari jiwa kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, cobalah kita semua merenungkan jenis kata yang kita ucapkan. Adakah kata-kata kotor? Kalau ada, iya, berarti itu cermin daripada jiwa kita. Sikap-sikap kita, adakah sikap-sikap kita yang kasar, yang seperti misalnya tidak menghormati orang lain? Nah, itu adalah sikap keluar daripada jiwa kita. Nah, setiap ada seperti itu, harus kita secepatnya melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Karena dengan muhasabah, kita coba meminta kepada Tuhan untuk membantu kita mengubahnya. Karena tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali diri kita sendiri. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu community
suatu masyarakat kecuali kalau nafs-nafs, diri-diri, jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas itu diubah juga. Jadi harus dimulai daripada komunitas, harus dimulai dari diri-diri masing-masing. Nah, jadi apa yang dikatakan Bu Kam tadi benar adanya. Tinggal Ibu sekalian berbahagia, bagaimana caranya kita agar terus-menerus membuat jiwa kita seperti yang diinginkan oleh fitrah kita, seperti Al-Quran, seperti Nabi yang suci. Dan sebetulnya sederhana sekali, setiap misalnya kita mengatakan kata-kata yang tidak bagus, itu biasanya resah di jiwa kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang kasar, itu resah di jiwa kita. Nah, jadi pasti kita merasa, pasti ada yang salah tadi kata-kata saya. Ada yang salah dari perbuatan saya tadi ini. Nah, kata-kata yang salah itu kan bertentangan dengan kata sidik tadinya. Salah itu artinya kitab. Ya, dusta. Artinya dusta itu berbeda dengan yang diinginkan oleh fitrah kita. Seperti itu, bukan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir? Silahkan dinyalakan mic-nya. Ustadz, saya boleh ini nggak nyambung pertanyaan Ibu Kam nih Ustadz. Itu apa mengenai jiwa fitrah. Fitrah ini tadi kan sudah dijelaskan dengan Ustadz. Itu saya sedikit ini aja Ustadz. Itu fitrah itu dia satu terus diberikan sama Allah ke semua makhluk, atau memang di setiap makhluk diberikan satu-satu gitu Ustadz? Baik, ini satu. fitrah ini kita bicarakan hanya kepada manusia, ya manusia. Jadi fitrat Allah allati fataran nas, an-nas. Jadi itu an-nas. Jadi dalam surat Ar-Rum itu kan surat Ar-Rum ayat 30 dikatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fataran nasa. Itu kan an-nas. Berarti ini untuk manusia saja. Jadi bukan seluruh makhluk, Bu Ira. Masing-masing punya makhluk diberikan juga keunggulan masing-masing. Seperti misalnya burung diberikan keunggulan untuk bisa mengetahui posisi tempatnya terbang dengan sistem semacam apa namanya geostasioner namanya. Dia tahu itu burung kan tidak punya map, tapi kok dia bisa tahu ini di mana dia terbang. Nah, sedangkan pilot pesawat itu kan harus dipandu oleh ATC. Ya, kalau burung kok bisa dia terbang dan dia tidak nyasar, padahal tidak ada ATC memandunya. Pilot itu kalau tidak dipandu oleh ATC itu air traffic control itu dia akan tersesat, ya. Tapi burung kok tidak tersesat ya. Nah itu diantaranya adalah diberikan keunggulan namanya kemampuan geostasioner, sehingga dia merasakan apa namanya gaya gravitasi bumi, sehingga dia tahu ini dekat, ini begitu kalau saya baca-baca. Nah jadi intinya semua makhluk seperti contohnya semut, kok tiba-tiba begitu ada gula tiba-tiba semutnya datang, kok berarti tajam banget penciumannya ya. Ya, sedangkan kita tidak bisa mencium itu gula. Kita hanya bisa merasakan dengan lidah. Nah, artinya setiap makhluk diberikan keunggulan, tetapi untuk manusia diberikan satu hal, yaitu fitrah. Dan fitrah inilah yang mengandung secara potensi seluruh asma-asma Allah. Fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi hanya manusialah yang diberikan fitrah. Pertanyaannya tadi adalah apakah sama pada semua? Sama. Karena yang namanya fitrah itu kan non materi. Karena dia non materi, dia tidak bisa dibagi-bagi. Contohnya misalnya kita sekarang ini berjumpa, kita kan ada 40 orang tadi pesertanya di sini. Pertanyaannya apakah 40 orang ini berarti 40 aplikasi yang bernama Zoom? Jawabannya tidak, Zoom-nya cuma satu. Ya. Ini kan aplikasi atau platform Zoom-nya cuma satu. Tapi kok kita bisa banyak? Nah seperti itulah. Ya namanya kita gunakan ini cuma satu Zoom-nya. Ya. Walaupun kelihatannya kita banyak, bahkan bisa sampai 1.000 orang, 2.000 orang. Tapi aplikasi Zoom-nya ataukah platform Zoom-nya tetap sama. Ya, seperti itulah. Jadi fitrah itu semacam Zoom itulah Bu Ira, seperti itu. Sama semua kita gunakan. Terima kasih. Baik Ustaz, Masya Allah. Tapi ini udah masuk zuhur Ustaz, mungkin bisa langsung kita tutup dengan doa. Sebelumnya kami Khadijah Al-Kubra mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyediakan waktu, juga kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan keempat yang terakhir ya Ustaz ya. Insya Allah 2 minggu lagi. Nanti kita akan info di grup. Silakan Ustaz ditutup dengan doa.
Terus sekalian mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama bertawajud kepada Allah dan berdoa karena doa adalah mukhul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami seperti kehidupan Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan jadikanlah nanti kematian kami sama dengan kematian Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkanlah kami pada setiap kebaikan yang kamu juga masukkan pada kebaikan itu Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan keluarkanlah kami dari setiap keburukan yang kamu keluarkan dari keburukan itu juga Muhammad dan keluarga Muhammad. Sampaikanlah ya Allah selawat kami kepadanya dan kepada seluruh keluarga Muhammad yang suci. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa na'udzubika masta'aza minhu ibadukal mukhlasun. Ya Allah Tuhan kami mohon apa saja yang dimohonkan oleh hamba-hambamu yang soleh. Dan kami berlindung kepadamu dari berbagai macam keburukan yang juga hamba-hambamu yang mukhlas juga berlindung daripadanya. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir pada pengajian kami siang ini, ya Allah, angkatlah derajat mereka, ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan lahir dan batin. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak keturunan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga mencintai Nabi-Mu dan berwilayah kepada imam yang suci ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mbak Ira. Ya, sama-sama. Ustaz, Mbak Ira, dan ibu-ibu soleha lainnya. Ustaz, jazakumullah. Terima kasih. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Yang kasih. lain Bu Ira, Ibu Ayu, saya juga duluan ya Bu ya. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Ya Bu Dia, saya pamit. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ya, Ibu-ibu, Bapak saya izin leave grup ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. 2 minggu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.